Selamat datang di podcast Ibil-Ibil. Episode kali ini kita akan bahas tentang Kopdes, Koperasi Desa, instrumen baru pemberdayaan ekonomi lokal. Apa potensinya, apa tantangannya? Mari kita kupas dengan pisau analisis Pancasila. Kali ini saya tidak sendiri, saya Indah Septiani Tias bersama dua narasumber hebat kita, Kak Aulia Putri Wulandari dan Kak Diajeng Aska Atifa. Jadi, apa sih koperasi desa itu? Nah, jadi koperasi desa adalah koperasi milik warga desa yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi lokal. Fungsinya bisa jadi pusat belanja, simpan pinjam bunga, dan penampung hasil panen agar uang desa itu bisa berputar di desa itu sendiri. Nah, program ini lagi didorong pemerintah pada tahun 2025 lewat Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa Indonesia. Tahu tuh fokus utama dari koperasi desa tuh apa, Kak? Jadi menurut aku fokus utama dari koperasi desa itu yang pertama adalah biar harga sembako itu lebih murah. Itu pasti sih ya. Lalu yang kedua, hasil dari pertanian itu nggak ditekan harganya. Jadi sesuai dengan ekonomi yang ada di desa tersebut. Lalu yang ketiga, simpen pinjam kayak mau utang atau simpen dan pinjam uang itu mereka bunganya lebih rendah aja sih gitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu itu modalnya dari mana, Kak? Jadi modal dari Kopdes itu pastinya dari pemerintah. Jadi pemerintah itu ngasih 3 sampai 5 M buat koperasi desa, tapi statusnya itu bukan cuma buat hibah-hibah, tapi juga buat kayak investasi, jadi penyertaan modal gitu. Lah setelah nanti Kopdes itu berjalan dan mendapat keuntungan, keuntungannya itu nanti balik modal lagi ke pemerintah gitu. Nah, terus siapa nih yang mengelola koperasi desanya? Pastinya pengelola koperasi desa itu ya bagian dari desa itu sendiri, seperti kepala desa, anggota dari kepala desa juga, lalu ada warga-warga di desa itu juga bisa ikut serta dalam mengolah Kopdes tadi. Nah, kan banyak tuh orang-orang di luar sana yang bertanya-tanya, bedanya koperasi desa ini dengan koperasi biasa tuh apa, Kak? Jadi bedanya koperasi biasa sama koperasi desa itu yang pertama ya. Jadi koperasi desa itu wajib ada di seluruh desa dan kelurahan. Jadi targetnya itu 80.000 per Kopdes se-Indonesia. Lalu yang kedua itu digarapnya serentak. Jadi bukan tumbuh pelan-pelan tapi ada dan dibikin massal di tahun 2025 ini di setiap desa. Lalu yang ketiga, unit usahanya itu lengkap. Jadi koperasi biasanya itu kan ada sampai 1 sampai 2 unit aja. Lah kalau Kopdes itu hitungannya itu ada sampai 7 sampai 8 unit gerai. Jadi kayak lebih banyak Kopdes aja sih. Oh, jadi Kopdes itu minimarket, bank, gudang milik warga desa biar ekonomi desa itu lebih kuat dan nggak dimainin sama tengkulak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kita bahas tentang sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, menurut Kak Aska sekarang nih, sisi positif dari koperasi desa itu apa, Kak? Jadi sisi positifnya tuh yang pertama adalah ekonomi itu di desa muter terus, jadi nggak stuck gitu, dia muter. Yang kedua tuh harganya tuh lebih stabil. Yang ketiga akses modalnya tuh murah. Jadi warga atau UMKM tuh bisa pinjam modal dari Kopdes itu sendiri. Lalu yang keempat tuh ada layanan lengkap satu pintu. Jadi kan dia tidak hanya koperasi doang gitu kan, dia juga apotek, dia juga gudang, layanan simpan pinjam juga gitu. Jadi layanan lengkap dalam satu pintu gitu. Lalu yang kelima ada lapangan kerja baru. Jadi itu juga membuka Mengurangi pengangguran. Iya, mengurangi pengangguran, iya. Lalu juga wadah gotong royong modern. Jadi kita kan di sana bukan hanya beli doang ya, kita juga ada kegiatan bersama sehingga menjadikan wadah buat gotong royong. Nah, selain sisi positifnya pasti kan ada sisi negatifnya nih. Nah, menurut Kak Aska sendiri apa sisi negatif dari koperasi desa ini, Kak? Ya, yang pertama tuh yang biasa kita dengar juga, yaitu rawan banget buat salah kelola, juga korupsi gitu kan. Apalagi kan kita udah dengar modal awalnya itu 3 sampai 5 miliar kan. Itu besar banget gitu ya, Kak. Lalu yang kedua tuh kita juga
ada masalah sama SDM-nya. Itu kan Kopdes itu nggak cuman koperasi doang kan. Yang bisa kita tahu tadi kan Kopdes juga gudang, juga klinik, juga simpan pinjam kan. Tapi kalau nggak ada SDM yang bisa, itu kan juga salah gitu. Lalu yang ketiga itu uang 3-5 M itu kan bukan uang yang cuma-cuma dikasih pemerintah gitu. Itu kan cuman sebagai hibah gitu kan, cuman buat pinjaman doang, investasi lah ya. Jadi kan uang yang sebanyak itu kan harus dikembalikan Kopdes ke pemerintah lagi. Nah, itu juga masalah itu. Lalu Kopdes itu terkenal sama proyek serentak gitu. Jadi proyeknya tuh buru-buru, semuanya tuh jadi satu. Jadi asal jadi. Asal jadi gitu. Lalu ya yang paling parah sih korupsi itu sih, ya. Nah, jadi teman-teman, Kopdes ini bisa jadi jantung perekonomian desa, tapi kalau pengurusnya jujur, kompeten, dan warganya aktif ngawasin. Tapi kalau dia itu bisa jadi beban utang atau sarang koruptor, itu kalau SDM-nya tidak memadai dan disalahgunakan. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengupas koperasi desa dengan Pancasila. Nah, menurut kalian berdua nih Kak, koperasi desa itu udah sesuai belum atau sudah sejalan belum dengan Pancasila ini? Jadi kalau menurut kita itu ya, kalau Pancasila itu emang harus dikaitin dalam segala struktur dan kayak segala proyek dan kegiatan dalam Indonesia, karena Pancasila tersendiri itu kan juga dasar negara dari Indonesia dan pastinya membantu kita buat lebih terstruktur aja sih. Iya. Jadi kalau dari Pancasila tersendiri ya, yang pertama itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dalam Kopdes itu kita harus amanah, kita harus jujur, dan kita juga harus bertanggung jawab dan mengelola modal itu tersendiri. Karena modal itu tersendiri kan titipan dari Tuhan juga, jadi kita harus amanah dan mengelolanya itu harus jujur juga. Jadi nggak boleh dikorupsi, kayak nggak boleh disalahgunakan juga dalam keuangannya. Lalu kalau yang kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dari sila kedua nih, menurut aku tuh Kopdes tuh harus dia tuh adil. Jadi dalam artian nggak cuman petani kecil aja petani besar aja yang dibeli gitu. Jadi dari petani kecil, dari tengkulak-tengkulak kecil itu juga harus dibeli. Jadi dia adil dan tidak membedakan gitu. Terus dari sila ketiga Pancasila itu ada Persatuan Indonesia, itu pastinya udah cerminan banget dari Kopdes tersendiri. Karena di Kopdes itu kan pastinya kita sering rapat, terus kita sering musyawarah, dan itu kayak udah kayak udah nentuin banget kalau itu termasuk dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Karena di dalam situ itu kita di dalam forum itu nggak hanya dalam satu budaya, nggak hanya dalam satu suku atau bahasa, kita kan bareng-bareng. Jadi itu juga termasuk cerminan dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi nggak ada golongan-golongan. Iya, jadi kita apalagi kan Kopdes kan langsung serentak gitu kan. Langsung semua ada. Iya. Gitu. Untuk yang sila keempat nih Kak, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu gimana tuh Kak? Kalau dari kita bedah dari pisau sila keempat tuh, Kopdes itu sebenarnya udah sejalan banget. Jadi dia tuh punya model atau punya apa? punya Prinsip. Iya, punya prinsip gitu. Dia punya prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota gitu. Jadi semua anggotanya kalau mau melakukan sesuatu tuh harus bilang dulu. Jadi biar semuanya tuh tertata gitu. Semua tahu gitu. Ya, jadinya itu intinya itu musyawarah dulu. Jadi kalau mau buka unit usaha baru atau mau ambil modal, tarik modal, atau mungkin mau ada pengeluaran juga, itu juga harus musyawarah dulu, karena uang itu kan buat uang Kopdes ya, buat uang bersama. Jadi nggak semena-mena buat hal yang nggak penting dan kita nggak musyawarah dulu. Itu pasti juga termasuk salah satu hal negatifnya juga kalau emang nggak dimusyawarahin dulu. Terus nih ada yang sila kelima itu dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi
Maksudnya ini apa? Jadi hasil Kopdes tadi itu dibagi rata ke seluruh desa. Jadi kan tadi kan udah ada modal, udah ada kayak terus kita udah bisa bangun koperasi desa juga. Lewat itu tadi sarana prasarana tadi bisa dipakai dan adil untuk semua orang. Jadi nggak cuma buat kalangan bawah, nggak cuma buat kalangan atas, tapi full buat desa itu tersendiri aja sih. Iya benar. Nah, dulu aku pernah baca di salah satu buku itu Bung Hatta itu pernah bilang kalau koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Koperasi Merah Putih ini di versi 2025-nya kalau dijalankan sesuai 5 sila itu bisa jadi mesin keadilan sosial di desa. Tapi kalau melenceng, Kopdes itu cuma jadi proyek baru yang ngorbanin rakyat. Oke, cukup sekian podcast hari ini di Ibil-Ibil. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aulia Putri Wulandari dan Kak Aska yang udah nemenin aku di podcast Ibil-Ibil hari ini. Jangan lupa tunggu podcast kita selanjutnya di podcast Ibil-Ibil. Bye.